What's up homies, sesuai janji gua, kali ini gua akan merecap alur cerita The Amazing World of Gumball series dari story origins keluarga Watterson sampai story The Void. Nah, untuk penjelasan The Amazing World of Gumball ini, gua akan taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Nicole adalah seorang anak yang bisa dibilang berprestasi. Tetapi sayangnya orang tuanya itu terlalu ketat dengan dirinya, yang mengakibatkan dirinya tidak bisa menikmati hidupnya. Di suatu hari, Nicole sedang berangkat dengan keluarganya untuk pergi ke turnamen karate. Tetapi karena terlalu macet, Nicole pun memutuskan untuk pergi sambil berlari. Di dalam perjalanan, Nicole sempat berhenti karena bertemu dengan Richard yang sedang tersangkut di dalam batang kayu. Mereka pun tampak seperti menikmati obrolannya. Richard juga sempat mengatakan seberapa pentingkah turnamen itu bagi Nicole. Nicole lalu mengatakan kalau ia bisa sukses, orang tuanya akan suka padanya. Tetapi Richard langsung memberitahukan kalau semua orang menyukainya termasuk ia. Singkatnya, Nicole lalu panik karena turnamennya sudah dimulai dan menyesali perbuatannya karena ia sudah mengabaikan orang-orang. Nicole lalu bertanya pada Richard apa yang ia harus lakukan dengan hidupnya. Richard lalu mengatakan kalau cukup menjalaninya saja. Setelah pertemuan itu, mereka pun menjalin hubungan asmara, tetapi orang tua mereka tampak tidak setuju. Nicole pun memutuskan untuk meninggalkan orang tuanya, serta Richard juga diusir oleh orang tuanya. Mereka pun pergi bersama dan tinggal di dalam apartemen bersama. Singkatnya, Nicole telah mengetahui kalau ia sedang hamil dan mereka pun menikah. Tampak Nicole sedang sedih karena orang tuanya tidak datang. Namun sebenarnya orang tuanya ingin datang, tetapi karena salah alamat, jadi mereka pun tidak ada. Dan juga faktanya kalau Gumball itu adalah anak yang lahir di luar nikah. Setelah Gumball lahir, ia tampak menyusahkan orang tuanya, seperti mengotori rumah, susah diajak makan, dan yang lainnya. Akibat dari itu, Nicole dan Richard pun memutuskan untuk memberinya seekor hewan peliharaan, yaitu seekor ikan. Gumball pun merasakan sesuatu sambil menatap serealnya, lalu memberi nama ikan itu Darwin, yang padahal kata yang terbentuk dari serealnya itu adalah Jepexford. Namun pada akhirnya ikan itu mati. Richard pun membelikan yang baru, namun tetap saja mati dan begitu pun seterusnya. Tetapi saat semua ikan sudah habis, datanglah sebuah mobil van merah yang menjual barang-barang yang ajaib. Salah satu yang ditemukan Richard itu seekor ikan yang terlihat spesial. Singkatnya, Gumball sangat senang dengan Darwin, tetapi terjadilah suatu insiden yang mengakibatkan Darwin masuk ke dalam kloset lalu tiba di lautan. Tunggu, apa? Darwin pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Elmore yang padahal ia tidak bisa bernafas di darat. Tetapi karena rasa cinta satu sama lain, Darwin pun bisa bernafas karena tumbuhnya paru-paru dalam tubuhnya. Begitupun dengan kakinya pada saat di tengah perjalanan. Singkatnya, Darwin bisa bertemu kembali dengan Gumball di depan mall. Gumball yang melihat kaki Darwin yang sangat kotor pun memberikan sepasang sepatu. Jadi itulah alasan mengapa Darwin selalu memakai sepatu. Beberapa tahun setelah itu, Anais pun lahir, tetapi ia seperti tidak ingin Gumball dan Darwin hidup. Namun pada akhirnya Anais pun melupakan itu. Oke, sekarang kita masuk ke story yang mungkin berhubungan dengan filmnya nanti, yaitu story tentang The Void. Di suatu hari, Gumball dan Darwin merasa ada yang hilang. Dan benar saja, salah satu loker bernomor 116 dipotong atau dihapus. Gumball dan Darwin yang sadar pun mencari pemilik loker itu dan mendapati Molly. Semua orang melupakan Molly. Gumball dan Darwin pun pergi ke rumah pohon Molly, tetapi rumah pohonnya juga sudah terhapus. Orang mana sih yang hapus sesuatu seberantangan ini anjir? Langsung dipotong gitu, nggak dirapiin. Tetapi beberapa saat kemudian, Gumball tiba-tiba terisap ke dalam sesuatu dan mendapati suatu dimensi yang bernama The Void. Di dalam dimensi itu terdapat benda-benda ataupun makhluk-makhluk aneh yang dianggap sebagai kesalahan. All the mistakes the world has ever made. Jorts, Laserdisc. Jadi Molly itu dimasukkan ke dalam The Void karena dianggap sebagai kesalahan. Mereka pun masuk dan mencari Molly. Oh ya, Tuan Small juga ikut karena ingin mencari sesuatu miliknya yang hilang yang bernama Janice. Singkatnya, Gumball dan Darwin menyadarkan Molly yang tidak sadar kalau ia nge-freeze selama setahun di dalam The Void.
Mereka pun pergi ke Tuan Small karena lubang dimensi akan ditutup. Untungnya ada Janice, sebuah fan yang membawa mereka keluar. Tetapi setelah itu, mereka tampak melupakan semua kejadian itu. Di sisi lain, pada saat Gumball menyelamatkan Molly, ada satu orang yang diabaikan Gumball, yaitu Rob. Saat Gumball dan yang lainnya sudah ingin keluar, Rob ternyata mengikut keluar. Tetapi meskipun berhasil keluar, Rob mengalami rusak fisik dan membuatnya berwujud seperti glitch. Rob pun memutuskan untuk menjadi musuh abadi Gumball dan akan menghancurkan hidup Gumball. Tetapi selalu saja gagal dan pada akhirnya sadar akan kelakuannya pada episode The Rerun. Meski begitu, Rob masih saja melakukan tindakan jahat seperti menculik Banana Barbara, ibunya Banana Joe. Tetapi menurut gua, Rob menculik Banana Barbara mungkin karena melihat lukisan Banana Barbara yang seperti berhubungan dengan The Void. Karena satu-satunya orang yang tahu tentang The Void kan cuma Rob. Kenapa Barbara bisa tahu? Rob pun menyuruh Banana Barbara menggambar masa depan. Tetapi Banana Barbara malah menggambar sesuatu yang mirip The Void. Banana Joe dan Gumball yang masih menganggap Rob sebagai musuhnya pun berusaha melindungi Banana Barbara. You should have joined the rest of them. Singkatnya, mereka bisa menghapus Rob menggunakan alat lukis Barbara. Di sini gue berteori kalau Banana Barbara lah yang membuat atau mengendalikan cerita The Amazing World of Gumball dari season 1 sampai season 6. Bahkan mungkin juga movie-nya nanti. Karena dia bisa membuat apapun dan menghapus apapun dengan alat lukisnya itu. But there is no future. Oh iya, sebelum kita masuk ke final episode-nya, gue merasa ada satu episode yang janggal, yaitu pada episode The Job, yang dimana Richard mulai bekerja sebagai pengantar pizza. Tapi pada saat bekerja, Richard tidak sadar kalau ia bisa menghapus gravitasi dan mengulang waktu. Itu seperti ada hubungannya gitu dengan The Void, seperti Richard itu sudah memiliki petanda dalam dirinya. Jadi kesimpulannya ada dua karakter yang berkemungkinan sebagai pencipta The Void, yaitu Barbara dan Richard. Tetapi itu masih teori gua. Ada kemungkinan juga karakter baru yang sebagai pencipta The Void. Setelah dihapus, mungkin Rob terbawa ke The Void karena The Void kan tempat sesuatu yang dihapus. Dan entah bagaimana Rob keluar, Rob menyamar sebagai pengawas sekolah yang bernama Evil. Evil pun membuat banyak peraturan yang aneh dan mengubah para siswa Elmore menjadi bentuk manusia. It's better this way. It's better this way. It's better this way. It's better. Gumball dan Darwin yang melihat ini adalah sesuatu yang aneh pun memutuskan untuk mengubah temannya kembali ke bentuk awal. Dan singkatnya mereka semua pun kembali ke bentuk awalnya. Lalu berusaha memojokkan si Evil. Dan akhirnya terungkap kalau Evil itu adalah Rob yang sedang menyamar. Rob mengatakan kalau akan ada bencana yang akan datang. Sayangnya mereka semua mengabaikan itu dan pada akhir scene Rob terlihat terhisap masuk ke dalam The Void lalu nge-freeze. Dan cerita pun berakhir. Menurut gua ya, Rob itu bukanlah penjahat meski dulunya emang penjahat. Dia berusaha menyelamatkan Elmore City dari bencana. Tetapi para warga menolak untuk mendengarkan Rob dan memilih untuk mengabaikannya. Dan buat kalian yang mengatakan kalau episode terakhirnya itu sampah, kalian itu salah. Ben emang ingin mengakhiri The Amazing World of Gumball ini dalam bentuk movie. Dia ingin menempatkan endingnya di tempat yang spesial. Kayak, bro, ini Ben, creator dari The Amazing World of Gumball, yang bahkan lu nggak sadar kalau The Inquisition itu adalah episode terakhirnya. Dan untuk kelanjutannya ada kemungkinan di movie-nya nanti, karena movie-nya juga sudah dikonfirmasi dan sedang dalam pengembangan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa like dan subscribe jika kalian suka dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Komen di kolom komentar jika kalian merasa ada sesuatu yang keliru di dalam video ini. And have a nice day.